Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan. Selamat datang di podcast Membuka Mata Hati. Nah, kalau ini deh Pak, pengalaman yang paling membekas gitu dalam perjalanan pendidikan gitu ya di Bapak sendiri, itu ada di mana gitu, di fase mana dan apa gitu? Pertama ada pengalaman pertama tentu yang memiliki kesan ketika kita memasuki pendidikan dasar ya. Iya. Saya bersyukur saya bisa sekolah. Kemudian ada pengalaman yang paling menantang tentu ketika di SMU ya. Di SMU negeri. Iya. Bagaimana saya harus menyesuaikan diri dengan ratusan siswa lain dalam memperoleh pendidikan tentunya. Saya tidak boleh mengeluhkan kondisi karena saya tunanetra. Saya tidak boleh begitu. Saya tidak boleh kan saya ini tunanetra jadi harusnya gini-gini. Enggak boleh gitu. Saya harus menyesuaikan diri dengan kebanyakan orang di situ. Pengalaman yang paling menantang di saat Bapak menjalani pendidikan terutama di SMA. Jadi itu pengalaman itu yang tak terlupakan. Saya harus mencari teman sebangku kan gitu ya. Nah, gimana tuh Pak caranya cari teman sebangku? Dia harus ngobrol gitu, memperbaiki senyum gitu ya. Kemudian berupaya untuk tidak gampang tersinggung kalau ada orang-orang yang memperlakukan kita dengan pemahaman mereka, karena mereka tidak tahu bagaimana harus memperlakukan tunanetra. Itu kan hal yang sangat berat. Tapi itu harus dijalanin. Nah, ini perjuangan Bapak sendiri gitu untuk masuk ke ke SMA sekolah umum itu kayak gimana gitu? Pertama yang harus diperjuangkan adalah mental ya. Iya. Karena kan SD itu teman sekolah itu hanya 4 orang. Tunanetra semua. SD kalau SLB kan tidak bisa banyak-banyak. Oh iya. Ya. Jadi paling banyak itu 10 orang kalau ESLB itu udah paling banyak, itu pun harus sudah dibagi 2, wali kelasnya harus 2 kan gitu ya. Nah, ketika SD saya 4 orang. Iya. Nah, masuk SMP itu 10 orang. 10 orang. 10 orang. Nah, SMA kan berubah menjadi 40 orang. Iya, Dan semuanya dari ke 40 itu ya mungkin 41 dengan saya, itu mereka semua sudah punya dunianya masing-masing yang berbeda dengan saya. Apalagi negeri Pak ya? Apalagi di negeri. Semangat buat belajarnya itu luar beda biasa. Ya, Jadi mentalnya dulu yang harus saya persiapkan. Kemudian yang kedua keinginan untuk mandiri. Saya harus berpikir begini. Oke lah, SD saya bersama teman-teman tunanetra, SMP bersama teman-teman tunanetra. Boleh jadi SMA juga karena ada ya SMA ELB. Tapi kelak kalau saya bermasyarakat kan itu tidak harus pasti tidak akan selalu bersama-sama dengan yang tunanetra lagi. Iya. Saya harus bergaul dengan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak ADKM misalnya kan gitu ya. Pokoknya saya harus bergaul dengan masyarakat. Nah, dengan dasar pemikiran seperti itu, saya bertekad saya harus mengintegrasikan diri saya kepada masyarakat secepatnya, yaitu dengan melaksanakan pendidikan sekolah di SMA umum, tidak lagi di SLB. Bukan berarti SLB jelek, tetapi mental saya membutuhkan sosialisasi agar saya bisa berumah tangga dan bermasyarakat dengan baik. Begitu. Tadi berarti kalau masuk nih, ini juga informasi juga ya untuk sahabat-sahabat UMV di sana yang memang masih SMP nih Pak, terus mau masuk ke SMA tapi pengen masuk SMA umum gitu. Nah, itu tahapannya apa aja yang harus dilalui gitu? Qadarullah ketika zaman saya dulu itu memberlakukannya sistemnya NEM. Iya. Tidak ada dulu namanya kuota difabel, nggak ada. Pokoknya kalau passing grade-nya sekian ya masuk ke SMA ini kan gitu ya. Waktu itu inget banget saya nilai NEM saya nggak akan dikasih tahu, malu soalnya. Cuman waktu itu saya masuk daftarnya gitu ya. ke SMA negeri 7 sama 17. Ternyata saya masuknya di 17 kan gitu ya, dengan nilai yang alhamdulillah
cukup lah untuk masuk ke sana. Jadi dulu sistemnya memang kompetisi ya, persaingan nilai. Jadi saya ketika ada guru di SMA yang menanyakan kenapa entang kok masuk ke SMA ini, ya karena NEM saya masuk sini Pak, kan gitu. Jadi saya dengan santainya karena NEM saya masuk, karena dulu kurikulum yang digunakan untuk SLB ketika zaman saya itu sama dengan kurikulum pada umumnya. Jadi baik ijazahnya tidak diragukan lagi. Kalau matematika saya 7 atau 8, ya berarti kalau saya di sekolah umum pun bisa 7, 8. Kenapa? Karena kurikulumnya sama ketika zaman saya dulu. Jadi saya punya kepercayaan diri ketika harus ke umum. Nah, sedikit agak disesalkan oleh saya sekarang ketika memang ada khusus kurikulum pendidikan luar biasa. Iya, betul. Karena itu mempengaruhi kepercayaan diri. Apakah mampu ya atau tidak? Ya enggak gitu kalau harus masuk ke pendidikan umum. Iya, boleh. Alhamdulillah, jadi waktu itu karena saya pendidikannya sama, kurikulumnya sama, jadi punya kepercayaan diri karena saya mendapatkan nilai yang sama itu. Oke. Nah, tadi kata Bapak itu sama ya, kurikulumnya sama, berarti tesnya juga sama ya? Sama, tesnya sama, cuman bedanya adalah kalau di umum itu misalnya ada 30 siswa di kelas itu, maka 30 soal diberikan langsung. Siswa langsung mengisi. Nah, kalau di SLB, kalau misalnya tadi ada 10 orang, maka yang dibuka cuma satu soalnya saja oleh guru, kemudian dibacakan. Nanti muridnya menulis dengan braille. Nah, kemudian setelah itu dikumpulkan, baru tulisan braille ini disalinkan kepada tulisan tulisan awas yang sudah ada di kolom-kolom soal ujian itu. Oke, berarti itu ya perbedaan antara tesnya gitu ya Pak ya? Ya, jadi dalam pengerjaannya siswa-siswi difabel netra ini mengerjakan dengan menggunakan braille dengan kertas biasa, kemudian setelah itu nanti disalinkan kepada lembar-lembar jawaban yang sudah disediakan oleh pemerintah. Oke. Gitu. Berarti ini sahabat gitu yang memang punya putri atau putra yang tunanetra itu bisa disekolahkan di umum ya Pak ya? Keinginan karena banyaknya ini Pak, karena banyaknya tidak tahu gitu itu tuh, dan pasti ada kekhawatiran sendiri gitu dari ibu dan bapaknya sendiri, bisa nggak ya anak saya sekolah di umum? Iya gitu, beradaptasi apalagi dengan lingkungannya gitu. Belum lagi tadi menghadapi ejekan-ejekan mungkin ya Pak ya yang terlontar tanpa disengaja juga gitu. Betul. Sama teman-temannya. Nah, itu gimana? Sehingga saya dengan pengalaman di SMA Negeri 17 itu ada sebuah pemikiran bahwa kelak suatu ketika anak tunanetra, misalnya anak tunanetra di Ciamis, tidak harus mencari sekolah ke SLB Bandung, orang Garut, orang mana. Bahkan saya harap ke depan itu para tunanetra itu bisa bersekolah di samping rumahnya masing-masing. Misalnya di desa A ada SD, maka dan di situ ada tunanetra, maka tunanetra bisa bersekolah di situ. Iya, itu harapan saya ke depan, bahwa orang difabel, khususnya difabel netra itu tidak harus menjalani suatu pendidikan yang eksklusif, tetapi bisa menjalani pendidikan sebagaimana biasanya di umum. Sehingga apa? Kemampuan literasinya, kemampuan interaksinya, kemampuan bersosialisasinya itu sudah terbiasa. Tetapi kalau misalnya ini harus di SLB dulu, bergaul dulu dengan dengan yang sesama tunanetra sampai besar, akhirnya ketika harus ke umum dia susah untuk adaptasi. Jadi saya berharap ke depan itu yang namanya sekolah-sekolah dasar atau sekolah menengah itu sudah menyediakan infrastruktur baik sumber daya manusianya maupun sarana penunjang, sehingga para difabel netra bisa bersekolah dimanapun. Oke. Nah, memang semoga sekarang, ya Pak ya. Memang sekarang masih menjadi suatu tantangan. Bahkan saya ke depan gitu pengen gak ada yang namanya sekolah luar biasa. Ya sekolah biasa aja gitu. Cuman nanti ada pendidikan luar biasa. Jadi saya berharap pendidikan luar biasa itu nanti masuknya kepada konseling, pendampingan.
Iya. Jadi bukan memisahkan tapi mendampingi agar para difabel netra bisa sekolah. Jadi nanti pengen nih, misalnya di sekolah Teh Intan yang dulu ya, nanti mah pengen di SEB-nya itu ada guru PLB-nya, sehingga bisa memberikan pendampingan kepada sekolah dan siswa untuk melaksanakan pendidikan. Jadi tidak harus sekolah di sekolah yang eksklusif. Artinya eksklusif itu ya khusus, itu tidak harus. Kenapa? Karena pada kenyataannya kita akan menjadi manusia yang umum, bukan menjadi manusia yang eksklusif. Iya, dan ini juga kepada sahabat UMV juga gitu, bila ada temannya gitu yang memang tunanetra di situ, itu butuh dukungan banget gitu ya Pak ya. Oh, dukungan untuk moral. iya, dan jangan sampai kita menganggapnya itu kita berbeda terus nggak mau apa-apa. berteman gitu. Nah itu bahaya sekali gitu. Teh Intan mau kan berteman dengan saya, Teh Intan? Ya mau dong. Sekarang aja ngobrol kan. Alhamdulillah. Ya, jadi coba Pak jawab dengan tegas bahwa di luaran sana nih pasti banyak yang bertanya, tunanetra itu bisa nggak sih sekolah di umum? Jawabannya Bisa. sangat bisa ya Pak ya. Sangat bisa. Asal tadi ada dukungan mungkin ya dari orang tua juga Dari ya Pak ya. keluarga, Dari keluarga, dari masyarakat. dan dari teman-teman Dan juga, dari dari teman-temannya. sahabat UMV juga gitu yang memang nantinya itu membantu juga gitu untuk beradaptasi gitu ya dengan lingkungannya ya Pak ya. Betul sekali Teh Intan. 100 deh Pak Teh Intan ya. Oke Pak, untuk podcast kali ini kita cukupkan sampai di sini aja ya Pak ya. Iya, karena udah terlalu lama ya, insya Allah ya. Semoga ini bermanfaat untuk sahabat, dan jangan lupa juga like, comment, share, dan subscribe channel Al-Quran Braille Official. Dan terima kasih buat Bapak Terima kasih juga Teh Intan. udah menemenin ngobrol nih. Selamat berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.